Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ail ikhwah hajanillahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang ke-240. Pelajaran ke-240 yaitu Al-Qisasu Yaumal Qiyamah. Kisos pada hari kiamat. Kisos itu artinya pembalasan secara adil yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan balasannya seperti apa. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang adil, sempurna, tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman sedikit pun juga. Ya, dan ini wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang sempurna, hukum yang adil. Tidak ada cacat sedikit pun juga, tidak ada kekurangan sedikit pun juga dari segala sisi. Ya, dari segala sisi, min kulli wujuhin. Dan ini wajib kita imani. Ini merupakan salah satu konsekuensi beriman kepada asma was sifat. Allah memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan, cacat sedikit pun juga dari segala sisi, dari segala sisi. Oleh karena itu, nanti pada hari kiamat nanti akan ada kisos. Nanti akan ada kisos nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim kepada seorang pun juga, Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang masalah ini sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang bisa menghindari kita dari yang namanya bangkrut, merugi nanti pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita akan bacakan dalilnya dari Al-Qur'an. Yang pertama itu surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nad'ul mawazinal qista," dan kami letakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, mawazin, ya, mizan dengan al-qista, dengan tepat, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, dengan adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada jiwa yang dizalimi sedikit pun juga. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, kalau dia pernah melakukan kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi,
walaupun sangat sedikit, walaupun sangat kecil, remeh, maka kata Allah, ataina biha, maka kita akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan tersebut walaupun kecil, walaupun sangat kecil. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penghisap amal. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, kata beliau, al-aksar ala annahu innama huwa mizanun wahid wa innama jumi'a bi'tibari ta'addudil a'malil mauzunah fihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya kebanyakan ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan mizan adalah mizan yang satu. Karena para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan mizan. Mizan itu ada berapa sih? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz mawazin. Yang menunjukkan jamak. Berarti mizan itu banyak dong, Ustaz. Mizan itu banyak. Wallahu a'lam bishawab, bahwasanya sifat mizan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mizan yang hakiki. Mizan itu artinya timbangan yang memiliki 2 daun timbangan, dan itu mizan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mizan itu untuk menimbang amal. Berat ringannya sesuatu amal akan ditimbang. Ya, secara hakiki Allah Subhanahu wa taala menjadikan mizan tersebut nanti pada hari kiamat. Dan ini wajib kita imani. Dan ini merupakan bantahan yang sangat telak untuk orang-orang yang mengingkari adanya mizan pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, yuda'ul mizanu yaumal qiyamah fala wazina fihi samawat wal ardu wala wasi'at fataqul malaika ya rab liman yazinu hadza wa yaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqulul malaikatu subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan di sini sahih ala syarti Muslim, dan walam yukhrijahu wa wafaqahu Az-Zahabi wa hakama alaihi al-Albani fi sahih targhib wa tarhib yanahu sahihun li ghairihi. Di sini sahih li ghairihi riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat sahih Muslim, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini ya, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Kata Nabi SAW, akan diletakkan mizan pada hari kiamat. Kalau seandainya langit dan bumi seluruhnya diletakkan pada mizan, maka akan mencukupi. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabb liman yazinu fihi, liman yazinu haza. Ini mizan digunakan untuk menimbang siapa, menimbang apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liman syi'tu min khalqi. Aku akan timbang siapa saja dari makhluk yang aku ciptakan. Maka malaikat mengatakan, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, ya ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepadamu dengan sesungguh ibadah. Ya, walahu kifatan hakikatan, dan mizan itu memiliki dua kifah, 2 daun timbangan secara hakiki, bukan secara majaz, bukan majaz sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan, qala ulama wa idzal qada al-hisab kana ba'da waznil a'mal li'anna al-wazni lil jaza' fa in bagi an yakuna ba'dal muhasabah fa innal muhasabah li taqdiril a'mal wal wazn li izhari maqadiriha liyakunal jaza' bihasbiha. Para ulama mengatakan, kata Imam Qurtubi, bahwasanya jika hisab telah selesai, maka itu terjadi setelah wazan, setelah ditimbang amal. Karena ditimbangnya amal itu untuk memberikan jaza, balasan. Maka seharusnya seseorang muhasabah, an yakunal muhasabah,
an yakuna ba'dal muhasabah. Innal muhasabah, karena hisab itu, ya, hisab itu datang untuk mentakdirkan amal. Adapun wazan, menimbang, untuk menampakkan dan menakdirkan jaza, untuk menakdirkan jaza. Jadi hisab itu ba'da wazan, setelah diwazan, setelah ditimbang baru dihisab, kemudian yang wajib kita imani juga dalam masalah ini, bahwasanya tadi sebutkan bahwasanya mizan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-Anbiya dalam lafaz jamak, ya. Wa nadul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Ikhtalafa al-ulama anil mizan. Fakila, para ulama berbeda pendapat tentang mizan. Apakah dia satu saja mizannya atau banyak? Fakila, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya innahu mizanun wahid li jami'il umam. Bahwasanya mizan itu hanya ada satu untuk seluruh umat. Wali jami'il a'mal, dan untuk seluruh amal. Wa ilaihi dhahaba jam'un min ahli ilmi minhum al-Baghawi wa Ibnu Atiyah wa Ibnu al-Jauzi wa Ibnu Katsir wal Alusi wa alai aksar ulama wa qad dzakara Ibnu Atiyah annahu qaul jumhur. Ya, pendapat jumhur ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Atiyah dan dibawakan juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala dalam kitab Sabilur Rasyad fi Taqrir Masailil I'tiqad. Ya, saya belajar buku ini waktu daurah di Pekanbaru, ya, bulan Juli kemarin tahun 2023. Ya, bulan Juli 2023, dan diulang lagi buku ini kemarin ketika daurah di Mahat Imam Bukhari Solo, ya. Ya, diulang lagi. Beliau membawakan dalam kitab ini ada beberapa pendapat tentang masalah mizan. Pendapat yang pertama bahwasanya mizan itu cuma satu. Pendapat yang pertama mengatakan, ini pendapat jumhur, pendapatnya Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Atiyah, Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, Imam Al-Alusi, semuanya mengatakan bahwasanya mizan itu cuma satu untuk seluruh umat, dan seluruh amal. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan innahu likulli ummatin mizan. Setiap umat itu memiliki mizannya masing-masing. Hal ini dinukil oleh Imam As-Safarini dalam Aqidah As-Safarini. Dan juga bisa dilihat dalam kitab Lawamiul Anwar dan juga tafsir Al-Alusi. Pendapat yang ketiga mengatakan likulli wahidin minal mukallifin mizan. Setiap mukallaf, orang-orang yang terbebani hukum, maka dia memiliki mizannya masing-masing. Oh, berarti banyak, Ustaz. Iya, menurut pendapat yang ketiga ini demikian. Sebagaimana pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, berpendapat bahwasanya likulli wahidin minal mukallafin mawazin yuzanu bikulli wahidin minha sinfun min a'malihi. Naqalahul Qurtubi an ba'dil ulama wa nasarahu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala. Bahwasanya setiap orang yang terbebani hukum, dia memiliki mizannya. Masing-masing. Yuzanu bikulli wahidin minha, yang akan ditimbang pada setiap amalnya menurut jenis-jenis amalnya. Ini pendapat dinukil oleh Imam Qurtubi dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala dalam Adwaul Bayan. Sebab perselisihan ini tentu saja dalam surat Al-Anbiya tadi, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz jamak. Ya. Wa nadul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Ini sebab ikhtilafnya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan lafaz mufrad, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan 'alal lisan,
tsaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz mufrad. Ada dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di mizan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Itu kalimat subhanallah wa bihamdi satu, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji hanya milik Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nabi menggunakan lafaz mufrad, tsaqilatan fil mizan. Begitu juga dalam hadis Abu Malik al-Asy'ari. Ya, kata Nabi SAW, walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah ya bisa memenuhi mizan, bisa memenuhi timbangan. Ini dengan lafaz mufrad. Ini dengan lafaz mufrad. Allahu a'lam bishawab. Dari beberapa pendapat yang tadi sudah disebutkan, yang sahih bahwasanya mizan itu hanya satu. Baik, kita ulang ya, bahwasanya yang sahih bahwasanya mizan itu hanya ada satu saja. Hanya ada satu. Yang sahih bahwasanya mizan itu hanya satu. Adapun nas-nas yang disebutkan diantaranya tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 47 yang disebutkan dalam lafaz jama' itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan ta'addud al-mawazin fi nafsiha. Tidak menunjukkan mizan itu banyak. Ya, tidak menunjukkan mizan itu banyak. Dan penjelasan dalam masalah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, dilalatun nas ala zalika ma fi hadis Salman as-sabiq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuda'ul mizan yaumal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard lawusiat fatakul al malaikah ya rab liman yazinu hadza fayaqulu Allah taala liman syi'tu min khalqi. Berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca, bahwasanya nas itu menunjukkan bahwasanya mizan itu satu, sebagaimana hadis Salman yang tadi sudah kita baca, bahwasanya akan diletakkan mizan pada hari kiamat. Kalau seandainya langit seluruhnya, 7 lapis langit ditimbang, tentu saja mizan itu akan mencukupi untuk menimbang langit dan bumi. Maka malaikat mengatakan, ya Rob, untuk siapa mizan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa saja yang aku kehendaki dari makhlukku. Liman syi'tu min khalqi. Kemudian malaikat mengatakan subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ini menunjukkan hadis ini bahwasanya mizan itu satu, yuzanu likullil khalqi wa huwa nassun fil masalah. Dan ini merupakan nas yang sangat sharih, jelas bahwasanya mizan itu satu. Yang kedua, anna nusus qad ja'at bi wasfil mauzunat allati hiyal a'mal wa ashabaha wad dawawin bithiqal wal khifa fi nususin sharihah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan yang datang dengan lafaz mauzun itu menunjukkan yang ditimbang itu amalnya, bukan menunjukkan mizannya. Bukan menunjukkan mizannya. Ya. Itu menunjukkan apa? Mizan, mauzunnya, yang ditimbangnya. Contoh misalnya dalam hadis tadi yang sudah kita baca, dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan. Kalimatan khafifatan al-lisan, sakilatan fil mizan. Mizan satu, tapi yang ditimbang banyak. Wa qauluhu sakulat bit al-bitaqah. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang hadis bitaqah. Kemudian Fatudu sijillat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin fatashat as-sijillat wa sakulatil bitaqah. Dalam hadis bitaqah yang sangat masyhur, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya menyebutkan secara marfu. Di situ disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, tudau sijillat fi kifatin. Sijillat itu catatan amal. Catatan amal semuanya diletakkan dalam satu daun timbangan, dan bitaqah kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, dan ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat. Ini menunjukkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan kalimat thiqal wal khiffah, berat dan ringan itu, ya, dalam sebuah kalimat yang disebut dengan apa namanya? Sebut dengan mawazin. Mawazin itu apa namanya? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mawazin maknanya adalah mauzun yang ditimbang. Yang ketiga, al-mawazin. Al-mawazin itu adalah jamak dari mauzun. Jamak dari mauzun. Annal mawazin hiya jam'un lil mauzun wa hiyal a'mal la lil mizan allazi huwa alatul wazni. Yang ketiga yang kita bisa sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan timbangan itu hanya satu. Yang dimaksud dengan mawazin itu jamak dari mauzun. Bukan jamak dari wazn, bukan. Mawazin jamak dari mauzun. Mauzun itu maknanya adalah yang ditimbang. Yang ditimbang apa? Amal. Yang ditimbang adalah amal. Mawazin itu bukan jamak dari wazn yang merupakan alat untuk menimbang, ya bukan. Qala Ibnu Abbas, al-mawazin jam'u mauzun wa hiyal mauzunat minal a'malis salihah allati laha waznun wa qadrun indallahi min qawlihi fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ai qadra. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya mawazin itu jamak dari mauzun. Mauzun adalah amal yang ditimbang. Imam Qurtubi juga mengatakan, dan beliau menukil perkataan para ulama di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan annal mawazina jam'u mauzun la jam'u mizan. Mawazin adalah jamak dari mauzun, bukan jamak dari mizan, bukan jamak dari mizan. Nah, ini sangat jelas bahwasanya mawazin itu bukan timbangan, tetapi dia adalah amal yang ditimbang. Dan kemudian juga para ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang. Tetapi dapat disimpulkan menjadi beberapa hal. Bahwasanya yang ditimbang itu 3 hal. Yang ditimbang itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah amal, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi, hadis Abu Hurairah, kalimatan khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amal. Yang kedua, yang ditimbang adalah suhuf, catatan amal. Sebagaimana hadis bitaqah tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As, tudau sijilat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Ya, catatan amal semuanya diletakkan dalam satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu daun timbangan. Yang ketiga yang ditimbang adalah sahibul amal, orangnya juga ditimbang, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah iqra'u fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Nabi SAW, sungguhnya nanti akan didatangkan seseorang yang gemuk besar pada hari kiamat, tetapi ketika ditimbang dia tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Badannya besar, gemuk, tapi ya ketika ditimbang jasadnya ringan. Ya, jasad ringan. Ini tentang wazan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadul mawazinal qistal yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun juga nanti pada hari kiamat ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kita baca riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, rugi? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu man la dirhama lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi.
Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang gak punya dirham, gak punya emas, gak punya perak, gak punya barang, gak punya mata. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya orang yang merugi di antara umatku adalah yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang banyak. Tapi terkadang dia mencela fulan, menuduh fulan, makan hartanya fulan dengan cara yang batil, menumpahkan darah, memukul si fulan, sehingga nanti fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Yang orang-orang yang pernah dizoliminya dulu tuh, akan dibayar dengan kebaikan-kebaikannya dia. Nih si A pernah menzolimi si B. Si A bawa pahala salat, puasa, zakat. Nih pahalanya nanti diberikan kepada orang yang dizolimi. Subhanallah. Kalau misalnya pahalanya sudah habis gimana? Fa in faniyat hasanatu qabla an yufdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Kalau pahala sudah habis, maka keburukan si B ini diberikan kepada si A. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dari ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Kalau berkaitan tentang hak manusia, tidak akan selesai di dunia saja kalau belum diselesaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kita punya masalah dengan saudara kita, minta dihalalkan dulu lah. Kita minta dihalalkan, minta maaf. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya wajibnya kita menjauhi dari menzolimi manusia. Kalau kita pernah menzolimi manusia, kita pernah berbuat buruk kepada manusia, kita minta maaf. Kita minta dihalalkan dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada manusia. Berbuat zalim sedikit saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari hal tersebut. Gimana perbuatan zalim yang besar? Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil, annal mazlum ya'khudhu min hasanatiz zalim. Orang yang dizolimi nanti pada hari kiamat akan mengambil kebaikan orang-orang yang menzoliminya. Jadi kalau misalnya kita dizolimi oleh orang lain, tenang saja, itu tabungan akhirat. Sama saja kita dapat transferan pahala gratis. Betapa banyak ustadz-ustadz yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kajian, dicela, diberikan label-label buruk. Sabar, subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicela, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilemparin batu di Taif, Nabi juga ketika sujud ditumpahin dengan kotoran hewan. Nabi tetap sabar. Nabi hanya berdoa, ya Allah ampunilah dosa kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat yang kita bahas pada hari ini. Ingat bahwasanya Allah tidak tidur. Siapa saja yang berbuat zalim, maka akan ada balasannya. Dan siapa saja yang berbuat kebaikan, nanti pasti akan melihat kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Maka semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.